Matius 5 ayat ke-21 sampai ke-26 berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di dalam mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Mungkin di antara kita akan berpikir bahwa kita telah menaati hukum Taurat dengan tidak melakukan pembunuhan. Tapi nyatanya, di balik perintah jangan membunuh, ada suatu makna yang lebih dalam. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat bahwa Allah pun pernah memerintahkan bangsa Israel membunuh habis musuhnya, bahkan tidak boleh menyisakan satu orang pun. Apakah Allah kejam? Allah melakukan itu untuk menjaga kekudusan bangsa Israel dibanding dengan bangsa lain yang sudah tercemar dengan berbagai macam ritual penyembahan berhala. Kita harus membedakan keadilan Allah untuk menjaga kekudusan kita, seperti orang tua yang marah kepada anaknya untuk menjaganya, berbeda dengan orang tua yang marah karena benci kepada anaknya. Jika tidak, kita bisa terjebak melakukan pembunuhan atas nama Tuhan. Jika kita perhatikan dengan seksama, larangan membunuh sebenarnya bukan hanya dalam hal membunuh secara fisik, karena membunuh adalah buah dari kemarahan. Ya, di balik tindakan pembunuhan sebenarnya ada akarnya, yang dimulai dari kemarahan. Kolose 3 ayat ke-8 berkata, "Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." Semua orang yang merasa marah kepada orang lain, dan kemarahan ini terjadi secara berlarut-larut dan tidak segera diselesaikan sebelum matahari terbenam, maka kemarahan ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Kemarahan adalah buah dari kebencian. Kemarahan bisa berbuah menjadi kegeraman, dan kegeraman yang terus dipelihara akan menjadi kejahatan dalam bentuk fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita ditujukan kepada orang lain. Di masa kini, kita lebih mengenalnya dengan kata bullying atau hate speech atau pembunuhan karakter seseorang. Jadi, akar dari semua itu adalah kebencian, bertolak belakang dengan perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, yaitu kembali lagi ke hukum kasih. Efesus 4 ayat ke-26 berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu."